Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad In'am Esa MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan. Yang kami hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa pula kepada teman-temanku mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2021 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kelancaran terutama dalam thalabul ilminya, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, izinkanlah kami di sini dari kelompok 1, saya Divo Mi'raj Al-Aziz dan teman saya Adelia Natasha akan menjelaskan tentang materi pengantar filsafat manajemen pendidikan. Apa sih filsafat manajemen pendidikan? Nah, dalam hal ini saya mengambil kesimpulan tentang pengertian filsafat manajemen pendidikan. Filsafat manajemen pendidikan ini mengkaji tentang hakikat pengembangan kinerja dan kreativitas yang dapat memberikan daya guna dan hasil. Guna apa? Guna memberikan hal yang terbaik dalam pendidikan dengan cara berkonsentrasi penuh pada hasil yang dicapai serta membangun rancangan aksi yang fleksibel dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh lembaga pendidikan saat ini. Nah, kemudian dalam filsafat manajemen pendidikan ini, dalam kajiannya, filsafat itu ada 3 cabang pembahasan dalam filsafat, yakni ada filsafat ontologi, epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, dalam hal ini pembagian 3 cabang ini akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya, Mbak Adelia Natasha, yang akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat manajemen pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi filsafat manajemen. Dalam kajian filsafat ada 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi. Ontologi merupakan bagian mendasar dari filsafat. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang yang ada. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Dalam konteks manajemen, ontologi dalam filsafat manajemen adalah pemikiran yang mendasarkan pada hakikat dan makna yang dikandung dalam ilmu manajemen tersebut, yaitu terciptanya keteraturan, pengaturan, atau kepemerintahan dalam organisasi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu.
Jadi, epistemologi berarti cabang filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi membahas tentang persoalan seputar apa sesungguhnya pengetahuan, dari mana sumber pengetahuan diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Para filosof berpendapat dalam menjawab berbagai pertanyaan epistemologis tersebut. Perbedaan ini kemudian melahirkan berbagai aliran dalam filsafat, seperti empirisme, rasionalisme, positivisme, rasionalisme kritis, dan intuisionisme. Dalam kajian filsafat manajemen, epistemologi manajemen pada dasarnya sama dengan epistemologi bidang ilmu-ilmu lain, dalam hal sumber pengetahuan, penggunaan metode, validitas, verifikasi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan nilai kegunaan ilmu. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Nilai secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik yang diinginkan bersama. Terdapat banyak nilai yang ingin dicapai dalam kajian filsafat manajemen. Nilai-nilai ini berkembang terus sesuai dengan konteks dan tujuan zaman. Nilai-nilai tersebut Baiklah, tadi telah dijelaskan oleh teman saya, Mbak Adelia Natasya, mengenai pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian dalam hal ini saya mengambil kesimpulan bahwasannya filsafat manajemen pendidikan ini dalam konteks manajemen, ontologi dalam filsafat manajemen ini adalah pemikiran yang mendasarkan pada hakikat dan makna yang dikandung dalam ilmu manajemen tersebut, yang terciptanya keteraturan, kemudian pengaturan atau kepemerintahan dalam organisasi. Nah, kemudian dalam kajian filsafat manajemen, epistemologi manajemen pada dasarnya ini sama dengan epistemologi dengan bidang ilmu-ilmu yang lain dalam sumber ilmu pengetahuan, penggunaan metode, validitas, verifikasi data, dan lainnya. Kemudian terdapat banyak nilai yang ingin dicapai dalam kajian filsafat manajemen. Nilai-nilai ini berkembang terus sesuai dengan konteks tuntunan zaman. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan rasionalitas. Nah, dalam konteks kekinian ini, nilai manajemen yang harus diperhatikan adalah nilai daya tanggap terhadap lingkungan manajemen, nilai partisipatif, nilai keadaan sosial, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.